Amin, Hadir. Isnaini, Mufida, Amanda, Isna, Azuda. Oke, bagus banget semuanya pada pagi hari ini hadir semua ya. Hadir, Bu. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan, terutama pada sifat penurunan titik beku suatu larutan. Baik, Bu. Coba Amin, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, pada pagi hari ini apa ya? Itu sebelum pembacaan pada pagi hari ini itu kita dapat menjelaskan definisi penurunan titik beku berdasarkan sifat koligatif larutan dengan tempat dan benar. Kemudian yang kedua adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku larutan dengan tempat dan benar. Kemudian yang ketiga adalah menghitung kisaran penurunan titik beku larutan dengan tempat dan juga benar. Ya, terima kasih Amin. Ya, Bu. Ibu punya pertanyaan. Mengapa es krim itu lebih sulit membeku dibandingkan dengan es batu? Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Es krim ada susunya. Ya. Jadinya es batu itu hanya terdiri dari air murni. Yang dimana air murni itu memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan es krim dia tidak hanya air, tetapi di dalamnya ada gula, lemak, susu. Dan bahan-bahan tersebutlah yang membuat titik beku dari air tersebut turun. Jadinya kita membutuhkan suhu yang lebih dingin atau lebih rendah untuk membekukan es krim dibandingkan dengan es batu yang hanya air saja. Intinya ibu mau kalian menonton pembuatan es buah. Melihat video tersebut, ibu ingin kalian mengerjakan materi berikut secara berkelompok ya. Baik, Kelompok Bu. 1 yaitu kelompok 2. Terima kasih. Bu kasih waktu 2 menit cukup ya? Ya, Bu. Sampai. Sudah selesai? Sudah. Oke. Mari kita bahas hasil diskusi kalian bersama. Coba kelompok 1 dijelaskan apa fungsi penambahan garam pada pembuatan es krim tersebut. Hasil diskusi kami sih fungsi penambahan garam itu untuk mencapai suhu yang cukup rendah sehingga dapat membekukan campuran es krim dengan lebih cepat daripada nggak pakai garam. Ya, betul. Itu kelompok 1. Gimana kelompok 2? Apakah jawabannya sama bahwa untuk mencapai suhu yang cukup rendah? Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Untuk kelompok 2, coba hasilnya gimana? Bisakah jika fungsi garam digantikan dengan urea? Bisa, tapi kurang efektif. Ya, betul. Yeay. Ya. Ya, penggunaan urea untuk menggantikan garam itu bisa, tapi kurang efektif. Hal ini dikarenakan garam itu kan merupakan larutan elektrolit yang terionisasi dalam air, menghasilkan partikel ion per molekul. Sedangkan urea itu bersifat non-elektrolit yang tidak terionisasi, sehingga dia hanya menghasilkan sedikit partikel dalam larutan. Jadi reaksi garam dapur, garamnya itu kan dia rumusnya itu NaCl. Nah, jika dia dilarutkan dalam lautan, dia akan terionisasi
Jika dilarutkan di dalam air, dia hanya akan menjadi hanya satu molekul kompleks. Oke. Empat, dua, tiga. Hal itu yang membuat kenapa garam itu lebih efektif digunakan daripada urea. Oke. Kelompok 1 coba jawab nomor 3. Berdasarkan permasalahan tersebut, bisakah kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat penurunan titik beku larutan? Ya, silakan. Ya, betul. Jadi, titik beku larutan itu merupakan selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Atau dalam rumusnya kita bisa dengan delta TF sama dengan hal ini. Tapi kadang dalam bahasa Indonesia ini SM ini akan menjadi B, karena dia juga titik beku dalam bahasa Indonesia. Jadi ini sama aja ya, mau B atau F itu sama aja. Kelompok 2, untuk faktor apa saja yang mempengaruhi sifat penurunan titik beku larutan? Saya konsentrasi yang tidak terlarut. Ya, tidak terlarut sama jenis pelarut. Ya, betul sekali. Jadi, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi, faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku itu ada konsentrasi. Di mana konsentrasi akan di mana delta TF-nya ini akan berbanding lurus dengan molaritas. Jadi semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka penurunan titik bekunya juga akan semakin besar. Untuk sifat zat terlarut, yaitu tadi seperti tadi urea dan garam, itu ada zat yang bersifat elektrolit dan non elektrolit, itu juga mempengaruhi sebagai faktor yang mempengaruhi penurunan dari titik larutan. Nah, untuk tetapan ini dimaksudkan jika jenis pelarut, setiap pelarut itu memiliki tetapan atau nilai KF-nya yang berbeda-beda. Jadinya ini juga mempengaruhi ya. Nilai KF akan berbanding lurus dengan delta TF atau penurunan titik beku larutan. Semakin besar nilai KF-nya, maka penurunan titik beku larutan juga akan semakin besar. Seperti tabel tersebut, air memiliki nilai KF 1,86. Ini untuk rumus penentuan penurunan titik beku larutan. Dan elektrolit mereka hampir sama, hanya dibedakan oleh faktor Van Hoff. Ini sudah kita pelajari di materi elektrolit dan non elektrolit ya. Ya, Bu. Masih ingat kan? Tentang faktor Van Hoff. Ya. Ibu mau minta tolong untuk Bu Figa mengerjakan soal berikut. Sini ya.
Ya, terima kasih ya Bu Frida. Jawabannya sama semua? Sama. Ya, bagus tadi. Semuanya sudah paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Dari pembelajaran pada pagi hari ini tentang produk titik suku, Lautan ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Ibu ada tugas buat kalian. Nanti Ibu akan kirimkan di WA group. Bisa kalian kerjakan setelah jam pelajaran ini sampai jam 5 sore maksimal. Baik, Bu. Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Amin. Bisa dipimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, aku ingin kita berdoa untuk teman-teman yang masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Terima kasih Amin dan kalian semua atas partisipasinya pada